Kenapa hal kecil dan sederhana kayak lebah dan kurma itu disebutkan di dalam Al-Quran? Pertanyaan menarik. FYI, lebah dan kurma itu tuh disebut dalam Quran surat An-Nahl ayat 67 dan 68. Kenapa sih itu disebutin dalam Al-Quran? Tentunya Allah ngasih tahu kalau misalkan dua hal tadi itu tuh spesial. Yang pertama kita lihat lebah dulu ya. Nah, lebah itu tuh dia mengambil sesuatu tuh dari hal yang baik, yaitu sari-sari bunga itu. Selain dia ngambil hal yang baik, dia juga ngasih output baik, yaitu berupa madu. Yang mana output ini tuh juga bermanfaat untuk manusia. Yang kedua, dia juga tuh tidak akan pernah menyerang kalau misalkan dia tidak pernah merasa terancam. Itu lebah. Nah terus kalau kurma, kenapa spesial? Karena kurma itu tuh punya akar yang sangat kuat menghujam ke tanah gitu. Selain itu, batangnya atau pohonnya itu tuh juga banyak manfaatnya, kayak pohon kelapa gitu loh. Nah terus kalau untuk buahnya tentu ya siapapun juga udah ngerasain kayaknya ya betapa manisnya dan enaknya kurma itu gitu loh. Nah menariknya lagi, dosen aku bilang kalau misalkan dua hal ini, an-nahl dan an-nahl, btw ini kata-katanya mirip gitu ya, an-nahl dan an-nahl, itu tuh juga diumpamakan sebagai orang muslim. Kalau lebah itu dilihat dari dia itu tuh akan melihat atau mengambil sesuatu dari hal baik dan mengeluarkan hal yang baik juga. Nah, Islam juga mengarahkan seperti itu kan kepada para muslim gitu untuk selalu mencari harta yang baik dan juga memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Gak cuma harta, makanan juga harus baik. Iya, tentunya, of course. Nah, muslim juga diperintahkan untuk gak boleh menyerang kalau misalkan mereka tuh gak terancam. Kalaupun mereka menyerang, itu tuh karena emang mereka melakukan pertahanan diri gitu loh. Nah, terus kalau di kurma, di pohon kurma gitu ya, akarnya yang kuat menghujam ke dalam tuh diibaratkan seperti imannya seorang muslim. Kalau pohonnya itu diibaratkan seperti Islam sebagai agama gitu ya. Terus kalau untuk kurmanya sendiri itu diibaratkan seperti ihsan gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman, lebah nggak merusak bunga yang ia hinggapi, kurma memberikan banyak manfaat. Terus kita sebagai manusia mau pilih jadi yang mana nih? Kalau kamu? Kalau bisa pilih dua kenapa harus satu ya?